Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntuh dalam Renungan Pagi ke 2112 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah seminggu kita membahas tema tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke kitab Mazmur. Tepatnya Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini yang menarik hati saya di ayat 4a. Perhatikan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang berkenan. Berkenan ini, menurut arti kamus besar bahasa Indonesia, merasa senang, merasa suka, Tuhan setuju. Itu artinya berkenan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dari semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu berkenan gak? Itu di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Ada banyak orang melakukan segala sesuatu yang kelihatannya hebat, luar biasa, tetapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan, saudara. Amin. Jadi, mari kita lakukan apa yang Tuhan berkenan. Kita kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan kisah Nadab dan Abihu, di mana mereka dibakar hidup-hidup oleh Tuhan. Saudara, Nadab dan Abihu ini adalah anak dari Harun. Mereka pekerjaannya setiap hari membantu orang tuanya, yaitu Harun, dalam mempersiapkan korban bakaran dari umat Tuhan kepada Tuhan, saudara. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, api yang membakar korban itu turun dari langit. Sebagai tanda Tuhan berkenan pada korban persembahan itu. Jadi tidak perlu kita mempersiapkan korek dan lain sebagainya untuk membakar korban itu. Api dari langitlah yang akan membakar korban yang dipersembahkan para imam dalam konteks perjanjian lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena mungkin korban persembahannya begitu banyak, membuat Nadab dan Abihu ini dalam tanda kutip sepertinya mau menolong Tuhan. Sehingga mereka berpikir, nggak usahlah Tuhan capek-capek
mengeluarkan api dari langit untuk membakar korban yang mereka sedang persiapkan ini. Karena mungkin capek dan lain sebagainya, akhirnya Nadab dan Abihu mereka mau menolong Tuhan. Sehingga mereka berpikir nggak perlu Tuhan turunkan api dari langit. Biar mereka sendiri bantu dari bawah. Sehingga api, sisa-sisa pembakaran di korban sebelumnya itu mereka tidak singkirkan, tetapi mereka taruh di bawah korban itu. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan sepertinya baik, sepertinya membantu pekerjaan imam, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Alhasil, Nadab dan Abihu dibakar Tuhan hidup-hidup karena membawa api asing di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Mari kita mau melakukan apa yang Tuhan berkenan, bukan maunya kita. Mari kita mau lakukan apa maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama saya menangkap dalam kitab Mazmur pasal 149 ini. Yang pertama, saudara, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang Tuhan senang, adalah orang-orang yang senang memuji, menyembah, dan bermazmur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Saudara lihat di ayat 1 sampai ayat 3 di sana. Dikatakan oleh Mazmur ini, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar, saudara. Dari pasal 1 Mazmur sampai sudah mau selesai kitab Mazmur ini, kita menangkap pesan bahwa Tuhan memang senang, berkenan kepada orang-orang yang senang menaikkan pujian, penyembahan, mazmur kepada Tuhan. Tuhan senang. Saudara, kita belajar dari Daud. Daud orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud senang memuji, menyembah, dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Daud senang menyanyikan pujian-pujian rohani. Dan itu betul-betul, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, naikkan pujian, penyembahan, dan mazmur kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah senang, saudara, maka apa yang saudara inginkan, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berkenan kepada saudara, oh haleluya, maka Tuhan akan melakukan banyak hal yang dahsyat, luar biasa dalam kehidupan. Saudara yang mengalami sakit saat ini, saudara sedang merindukan mujizat Tuhan. Saudara yang sedang bergumul dalam rumah tangga saudara, saudara dengar firman Tuhan ini, lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Senanglah memuji, menyembah, dan bermazmur bagi Tuhan. Maka saya percaya, kalau Tuhan sudah senang, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang kedua, orang yang rendah hati. Haleluya. Perhatikan ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotai orang-orang yang apa? Rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan senang, Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Selalu saya bilang, saudara, kapan kita Tuhan ajar untuk belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan orang, di saat kita tidak dihargai, di saat kita tidak dihormati,
Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan, akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang memiliki spirit seperti Lucifer. Sombong, saudara. Baru diberkati sedikit, sudah sombong, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan nggak senang dengan orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Saudara, sekarang mungkin saudara kelihatan saudara baik-baik saja, tapi percaya, satu hari nanti saudara akan jatuh. Saudara, Tuhan mau kita, umat Tuhan tetap rendah hati. Biar Tuhan yang terus kita tinggikan. Amin. Kita seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Tuhan semakin besar dan Yohanes Pembaptis semakin kecil. Amin. Semakin kita diberkati, semakin kita diangkat derajatnya, saudara, semakin berpeluang untuk sombong. Tapi kita umat Tuhan tetaplah rendah hati. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menjadi angkuh, mengakui diri bahwa apa yang saudara miliki, dapatkan adalah hasil kerja keras saudara sendiri. Saudara, itu adalah benih-benih kesombongan. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, biarlah Tuhan yang kita permuliakan. Ini semua karena Tuhan. Amin. Biarlah kita katakan, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Ini semua dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang saya kenal. Waktu susah rendah hati, tapi setelah diberkati mulai tinggi hati. Dan berakhir dengan kejatuhan, kebangkrutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami kesusahan, padahal dulu saudara diberkati, Tuhan mau mengajar saudara untuk rendah hati. Belajar rendah hati, saudara. Ampuni orang-orang yang sudah mungkin menjatuhkan saudara, menyakiti saudara. Tuhan mau saudara rendah hati, mengampuni kesalahan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat saudara lulus dalam tes kerendahan hati, Tuhan akan kembali mengangkat derajat, pangkat, martabat saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, siapa orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga, saudara, ayat 5, perhatikan. Biarlah orang-orang saleh bersukaria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Haleluya. Saudara yang ketiga, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya saleh. Apa itu saleh? Menurut arti kamus, saleh itu berarti dia taat. Taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara hidup keras kepala, saudara tidak akan diberkati. Saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara taat pada firman Tuhan, mungkin saudara berkata, waduh, firman Tuhan ini sangat berat, tapi saya akan terus mengerjakan. Karena ini perintah Tuhan. Oh, haleluya. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang saleh akan dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kita mau hidup dalam ketaatan. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita banyak yang kepala batu, saudara, keras hati. Jangan terpengaruh dengan mereka. Biarlah kita mempengaruhi mereka, bukan kita yang terpengaruh dengan mereka. Biarlah karena ketaatan kita, kesalehan hidup kita, menulari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang taat. Saudara, saya percaya ketika kita taat melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan buka pintu berkat buat kita. Amin. Sudah banyak sekali teladan-teladan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang menceritakan tentang
ketaatan para nabi-nabi, para hamba Tuhan, dan menghasilkan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita mau kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita. Dan saya percaya saudara, ketika kita taat, kita pasti diberkati. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Mari kita mau jadi orang saleh, yang mau taat, yang mau dengar-dengaran pada firman Tuhan, rajin beribadah. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita belajar tentang Ayub, itu kan luar biasa. Ayub itu selain dia hidup benar, dia hidup saleh, saudara. Betul, dia mengalami banyak sekali cobaan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Tapi di endingnya, Tuhan pulihkan keadaannya. Karena apa? Karena Ayub hidup saleh. Hidup dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dia taat beribadah. Oh haleluya. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu menguji ketaatan kita. Menguji kesalehan hidup kita. Menguji ketaatan kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita hidup dalam kesalehan, ketaatan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu, kehidupanmu, kesehatanmu, bahkan perekonomianmu. Tuhan akan pulihkan. Hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan juga akan pulihkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan berkenan kepada mereka yang senang memuji, menyembah, dan bermazmur kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Makanya orang-orang yang rendah hati ini di ayat 4 dikatakan, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mereka yang rendah hati, mereka akan diselamatkan. Yang ketiga, kita belajar orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang saleh. Orang yang saleh ini orang yang taat beragama, taat beribadah, taat pada firman Tuhan. Itu orang saleh. Dan orang saleh ini, di ayatnya yang kelima dikatakan, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Mereka yang rajin beribadah, mereka yang taat pada firman Tuhan, mereka akan dimuliakan oleh Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya pasti akan dimuliakan Tuhan ketika kita hidup dalam kesalehan. Ketika kita hidup rendah hati, kita akan diangkat tinggi, kita akan dijaga, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan senang ketika kita menaikkan pujian, penyembahan, mazmur kepada Tuhan. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Perekonomian mereka juga dipulihkan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi di nomor 081913011583 kali atau di nomor 081337491360.
ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.